Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Betua 2024. Perkenalkan, nama saya Mardian Syah, asal sekolah SD 043-8 Malako Intan. Saya peserta uji kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024, LPTK UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi, nomor peserta 150856000089, NIM 21024613. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sudah sarapan tadi? Alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah dapat melangkahkan kaki menuju sekolah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula selawat berangkaikan salam selalu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita serempak baca selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan membaca selawat nanti di yaumil kiamah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi baik anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dulu marilah kita berdoa ya. Jadi untuk memimpin doa, silakan ketua kelas ke depan pimpin doanya, Nak. Ya. Baik, dengan baca doa tadi mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang dimudahkan oleh Allah SWT dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jadi baik anak sekalian, sebagaimana biasanya kita sebagai pembiasaan, salah satu rasa cinta kita kepada Al-Quran yaitu dengan rajin membacanya. Jadi setiap mulai pembelajaran kita membaca surat pendek ya, surat pendek pilihan. Kita baca bersama surah Al-Fil ya, serempak nak ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membaca surat pendek
kita menjadi lebih hafal dan lebih fasih membacanya, nak ya. Jadi baik, salah satu tanda kita mencintai tanah air, ya, rasa nasionalisme kita. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya, ya. Serempak, nak ya. Sebelum kita mulai, silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagunya. Berdiri. Indonesia itu Sudah selesai, duduk kembali, nak. Jadi baik, selanjutnya kita absen terlebih dahulu, ya. Jadi absen. Aulia Ahsanul Khalqi Abi Septa Henisa Putra Al Zikri Habibi Al Azam Kanri Nugraha Arif Pikal Utra Kotrun Nada Rici Rapa Saputra Sophia Sapadania Salwa Akila Mardani. Jadi baik anak sekalian, hadir semua ya. Ya, hadir semua. Jadi sudah hadir semua. Jadi kita ingatkan kembali pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang surah Al-Maun. Kita sudah membaca dan menulisnya, ya. Sudah membaca dan menulis surah Al-Maun. Namun pada hari ini kita masuki kepada memaknai surah Al-Maun dan nanti dilanjutkan dengan pembuatan kaligrafi atau mewarnai kaligrafi dan ditempel kepada karton, ya. Jadi surah Al-Maun masih tentang surah Al-Maun, ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuannya nih, lihat ke depan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengenal kandungan dan makna surah Al-Maun. Bagus. Yang kedua, anak sekalian mengembangkan kreativitas melalui seni kaligrafi. Dan yang ketiga, melatih kerjasama dan tanggung jawab dalam kegiatan berkelompok. Jadi tiga itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Jadi sebelum kita lanjutkan, kita ulangi kembali surah Al-Maun. Masih ingat ya? Surah Al-Maun? Ya. Nanti kita baca serempak ya surah Al-Maunnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aitallazi yukadzibu biddin fadzalikallazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, berarti sudah hafal ya, sudah lancar membaca surah Al-Maunnya. Coba kita ulangi anak kami Aulia. Coba baca ayat yang pertama. A'udzubillah. Bagus, lanjutkan Bi. Ya, lanjutkan. Lanjutkan. Sophia. Halki. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Hebat. Ya, hebat. Berarti sudah hafal tentang surah Al-Maun. Jadi nak, surah Al-Maun ini ada beberapa kandungan yang terdapat dalam surah Al-Maun. Ya, yang pertama, ciri orang yang mendustakan agama. Ya, orang yang beragama tapi agamanya dusta. Ya, yang pertama peringatan ya terhadap orang yang lalai terhadap sholat. Ya, orang yang mendustakan agama yang pertama orang yang menghadi anak yatim. Ya, tahu menghadi anak yatim? Apa itu menghadi anak yatim? Menyakiti. Terus apa lagi? Tidak mempedulikan anak yatim. Nah, itu termasuk menghardi anak yatim ataupun memakan harta anak yatim. Nah, ini dilarang dalam agama Islam. Itu termasuk dalam orang-orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya peringatan terhadap orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, tadi subuh tadi sholat enggak? Subuh sholat enggak? Iya. Kalau sholat berarti sholat subuh berapa rakaat? Dua, pintar ya. Jadi 2 rakaat sholat subuh. Ini salah satu kita melaksanakan sholat ya, peduli terhadap agama, yaitu mengerjakan ibadah sholat. Karena sholat itu penting nah ya, ibadah pokok bagi umat Islam. Dan itu tiang agama kita, maka harus kita laksanakan. Terus apa lagi? Pentingnya berbagi dan memberi bantuan kepada fakir miskin. Nah, itu saling berbagi. Pernah anak-anak saling berbagi? Sedekah. Pernah sedekah? Nah, pernah pergi dengan ayah atau ibunya ke pasar? Nah, pernah melihat ada orang fakir miskin di jalan? Nah, di situ kita beri bantuan. Ada uang jajan yang lebih. Atau di sekolah kita, perhatikan di sekolah kita ada anak yatim. Anak yatim itu apa? Coba, siapa anak yatim itu apa? Anak yang tidak mempunyai ayah. Pintar, tepuk tangan untuk siapa? Ya, hebat. Orang yang tidak mempunyai ayah, pintar. Ya, itu anak yatim.
Dan harus kita perhatikan di sekolah kita, nak. Kalau kita punya jajan lebih, kita beri jajan, kita beri uang jajan, ya. Seperti itu salah satu kita peduli terhadap anak ya yatim. Apalagi, ya, seperti yang laki-laki pernah sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kita jangan lupa bawa uang 1.000 atau 2.000 uang jajan lebih dan dimasukkan ke dalam celengan masjid. Itu salah satu memberi bantuan kepada masjid, ya. Dan apalagi pesan moralnya selalu khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, peduli dan membantu orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang ikhlas dan berbuat baik. Kita harus ikhlas, jangan berbuat ria. Karena ria itu salah satu orang yang mendustakan agama. Tahu ria itu apa? Beribadah tidak karena Allah, minta dipuji. Contoh, ke masjid, ke musola, tapi tidak karena Allah, tapi karena minta dipuji oleh orang lain. Itu berbuat ria, itu harus tinggalkan. Nah, itu salah sekilas tentang pesan dalam surah Al-Maun. Ya, nah ya. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita sudah belajar tentang surah Al-Maun ini. Ini ada beberapa tugas untuk anak sekalian, ya. Ada LKPD-nya, tugas per individu. Nanti dikerjakan, nak ya. Dikerjakan. Nih, Bapak bagikan. Ini Bapak beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Ya, kerjakan nak ya. 15 menit ya, kerjakan. Dah. Kalau sudah, tolong ketua kelas dikumpulkan. Kumpulkan ketua kelas. Dikumpulkan ketua kelas. Kumpulkan. Langsung di yang belakang juga dikumpulkan ketua kelas. Ambil semuanya. Ya, terima kasih ya. Jadi baik anak sekalian, kita lanjutkan. Untuk lebih memahami kita tentang surah Al-Maun ini, ada tugas per kelompok kita, ya, yaitu membuat kaligrafi. Pernah dengar kaligrafi? Pernah dengar kaligrafi? Apa itu kaligrafi? Tulisan Arab dengan indah, ya, dilukis dengan baik, itu kaligrafi. Nanti anak-anak sekalian Bapak bagi jadi 5 kelompok, ya. Jadi bikin kelompok. Ini sudah kelompoknya ya. Berarti kita kelompok yang kemarin itu ya. Kelompok 1 berarti siapa? Aulia. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 Olki. Kelompok 4 Rafa, dan kelompok 5 Sophia, ketuanya. Nanti dan kawan-kawannya masing-masing. Jadi kita sudah bagi kelompok, kita kerjakan. Ini Bapak ada template kaligrafinya, nah ya. Silakan anak-anak sekalian diwarnai. Setelah itu ditempel pada karton. Nah, ini diwarnai. Ya, diwarnai ya.
Ya, diwarnai. Hmm. Diperhatikan dulu anak-anak sekalian, biar kaligrafi kita lebih baik, lebih mantap, lebih sempurna. Ini ada Bapak punya video pembelajarannya. Ya, silakan anak sekalian lihat bagaimana cara mewarnai kaligrafi dengan baik, nah ya. Nih. Nih perhatikan ke depan semuanya dulu. Nah, perhatikan. Silakan lihat videonya ya. Iya. Nah, jadi seperti itu anak sekalian ya. Salah satu cara kita mewarnai kaligrafi ya. Jadi sudah kelompoknya, nanti anak-anak sekalian silakan hasil karyanya ditempel pada karton nah ya. Ini bagikan kartonnya. Hasilnya tadi silakan ditempel pada karton. Ada. Pas tuh. Sudah? Nampaknya kurang semangat. Berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri semuanya, berdiri. Kurang semangat, diri semuanya. Ya, silakan. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking ya. Siap ya? Sopo anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Allah, Allah, Allahu Akbar. Hebat. Silakan dikerjakan. Ya, ini gambarnya. Ini garisnya sudah lurus ya. Luruskan sini garisnya. Nah, terus ini warnanya, warna dasarnya dibikin juga nah ya.
Buat dasarnya garisnya diluruskan, rapikan biar bingkainya lebih cantik nampaknya. Nah ya, lanjutkan. Nah ini buat dasarnya nah ya. Nih warna dasarnya dulu, nah, baru udah kasih bingkai. Ya. Urutkan ayatnya ya dari awal yang atas berarti ayat yang di atas nomor 1 terus sampai nomor 5-nya. Tapi nampaknya nih. Kelompok 5 hampir selesai. Kelompok 5 hampir selesai. Ya, hebat. Nah, sudah. Keren. Ya. Apa sih kok? Sudah selesai nah? Waktu kita 20 menit ya. Waktu kita tadi bersepakat 20 menit.
N. 4. Ini berikut dulu. Baik, udah ayat Quran. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita persentasekan ke depan kelas. Nah ya, hasil karyanya per kelompok. Kita mulai nanti dari kelompok 1. Sudah semua ya? Kelompok 1 terlebih dahulu, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami di kelompok. Silakan dibaca. Azalikal wala bawah Assalamualaikum. Iya, hebat ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, hebat. Kelompok 5, silakan. Kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyaksikan Ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan selesai kelompok 5 tadi, maka berakhir persentase ke depan tentang hasil karya kita. Nah ya, jadi baik anak sekalian, kita simpulkan bersama-sama nak. Ya, hasil dari karya kita pada hari ini, ya kita baca serempak ya. Kesimpulannya, Surah Al-Ma'un mengajarkan pentingnya kepedulian sosial dan beribadah dengan ikhlas. Itu kesimpulan pertama ya. Al-Ma'un mengajarkan pentingnya peduli terhadap sosial dan beribadah dengan ikhlas. Dan yang kedua, proyek ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk kreativitas mereka. Jadi kalian itu menyelesaikan kaligrafinya dengan baik. Yang ketiga, melalui dapat memahami mendalam. Nah, ini
kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Pelajaran minggu yang akan datang yaitu tentang zakat. Ya, tentang zakat silakan dipelajari di rumah sebelum kita belajar nanti tentang zakat itu. Mudah-mudahan besok ketika kita belajar lebih memahami apa itu zakat dan bagaimana cara mempraktekkan ibadah zakat tersebut. Ya nak ya. Jadi cukup sekian mungkin bacaan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian lebih paham lagi tentang surah Al-Maun dan anak-anak sekalian lebih mantap lagi, lebih indah lagi dalam membuat kaligrafinya ya. Dan kita tutup pembacaan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa anak kalian senang? Bahagia? Ya, Alhamdulillah. Silakan istirahat nah ya.